Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Iya, mana di dalam Al-Quran bahwa dikatakan Allah itu ada di surga? Gak ada, karena Allah tidak perlu tempat surga, karena Tuhan gak ada di surga. Makanya Uni, kalau Uni nggak tahu tentang kekristenan, nggak usah bahas Bible. Kalau gitu yang lihat Yesus di surga siapa emang? Yang lihat Yesus di surga siapa? Jangankan yang lihat dia sendiri langsung naik, Uni. Yang mana buktinya? Saya minta buktinya. Ada nggak fotonya dia duduk di surga? Ada nggak yang lihat dia lagi nongkrong di surga sama bapaknya? Siapa yang lihat? Nggak ada foto, Uni. Sekarang saya tanya. Ya itu siapa yang lihat? Siapa yang lihat Yesus nongkrong di surga? Siapa orang yang pernah baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16? Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menggapai Tuhan, tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Dia berdiri di tempat yang terang. Pertanyaan saya, dari mana kamu tahu kalau Tuhan kamu duduk di surga? Siapa yang lihat? Siapa yang dengan mata bola biji matanya ini lihat Tuhanmu duduk nongkrong dengan papahnya di surga? Ada bukti, Uni. Sekarang saya tanya. Iya, mana buktinya? Kamu paksa aku kasih bukti. Aku bilang Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai'un, tidak berbentuk, tidak seperti Tuhanmu yang memiliki kelamin berbulu, kan? Nah, kami nggak pernah bilang Tuhan kami manusia. Jangan kamu paksa Tuhan saya harus seperti manusia, karena Tuhan kami adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Bapak itu manusia bukan? Kamu berarti Islam ini nggak Saya tanya, Bapak itu jangan jadi penghujat depan saya, karena saya lebih bisa menghantam kepala kamu dengan Bible kamu. Saya tanya, Bapak itu manusia atau Tuhan? Ya, saya jelasin ya, Uni. Saya tanya, Bapak itu bentuknya seperti apa? Seperti manusia, seperti keledai, atau seperti batu? Bapaknya Yesus bentuknya seperti apa? Jawab. Bapak itu adalah Bapak itu adalah Allah. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Dan Yesus itu adalah firman Bentuknya seperti apa? Yesus jelas manusia. Saya tanya bapaknya Yesus bentuknya seperti apa? Kamu memaksa Tuhan kami itu harus berbentuk. Saya bilang Tuhan kami laisa kamitslihi, nggak pernah duduk di surga karena surga ciptaan dia. Dia nggak mungkin nongkrong di tempat yang dia tidak butuh. Tuhan saya nggak butuh surga. Ketika kamu bilang, silakan ngomong dulu. Ya, saya tidak bilang Allah kalian harus berbentuk. Yang saya tanyakan tadi tunjukkan kepada saya dan seluruh umat maupun Hindu, Muslim, Kristen semuanya, kalau memang di situ ada dikatakan Allah itu ada di Al-Qur'an ya, selain Muhammad ya, baru saya bilang oh berarti umat Islam ini ada Allahnya. Dan iya, apa definisi ada? Tian, kalau ngomong itu minimal dengerin juga orang ngomong biar saya tahu pola pikir kamu seperti apa. Dari tadi tuh kamu nyerocos, bukan bertanya tapi menyerang iman Islam dengan mengatakan Tuhan kami tidak ada. Ketika saya tanya sama kamu definisi ada, kamu oke, definisi ada apa? Itu tidak penyerang, kan udah saya jelaskan definisi. Nggak ngerti kan kamu cara diskusi ini. Kenapa saya keras kepada orang-orang seperti kamu penghujat Islam ini? Saya tanya sama kamu definisi ada apa? Nanti kalau kita sudah berbeda tentang makna definisi ada, baru kita berpisah. Saya tanya sama kamu apa definisi ada? Apakah definisi ada itu harus berkelamin dan berbentuk? Definisi ada, Unia. Memang dia itu membuktikan diri ada. Oke, ada itu apa? Saya tanya definisi ada apa artinya? Definisi ada kalau bagi kami ada yaitu pengampunan satu bukti. Aduh ya ampun, definisi ada ngerti nggak sih? Ada itu artinya adalah apa gitu? Iya ada, bahwa dia menunjukkan dirinya. Konslet otaknya, bautnya satu hilang, kena lockdown. Oke, berarti kalau seandainya dia menunjukkan diri maka dia ada. Kalau tidak menunjukkan diri maka dia tidak ada gitu. Ya iya itu buktinya bahwa itu kasih Allah itu karena ini ya Bunda, kasih Allah. Iya udah benar ya. Berarti kalau dia tidak menunjukkan diri maka dia tidak ada. Iya, kalau dia tidak menunjukkan diri maka dia tidak ada. Itu poinnya kamu. Ya. Oke, di mana Roh Kudus pernah menunjukkan dirinya? Di mana Bapaknya Yesus pernah menunjukkan dirinya? Tunjukin ayatnya. Berbentuk apa dia? Yuk. Ini pertanyaan yang gak jelas ini. Saya udah bilang. Kan? Tuh, definisi ada itu harus menampakkan diri dan berbentuk. Pertanyaan saya, di mana Bapaknya Yesus yang adalah Roh itu menampakkan dirinya? Di zaman berapa? Abad keberapa? Tahun keberapa? Uni tahu nggak pengertian firman nggak?
Jangan lari dulu ke firman. Pengertian ada aja kamu belum selesai, kamu paksa. Apakah Tuhannya kalian ada? Jangan masa coba-coba. Jangan kabur-kabur dulu. Kamu bilang Tuhan kamu itu ada karena dia berkelamin, hadir, dilahirkan. Maka kalau tidak ada Tuhan berkelamin dan tidak dilahirkan, maka dikatakan tidak ada. Udah satu-satu dulu dong ngomong. Udah kamu dulu deh, saya kasih waktu kamu 1 menit. Ayo, biar nggak potong-potongan ngomong. Ayo. Oke, ini Uniref lagi nih biar nggak ada perdebatan lagi antara umat beragama. Yang saya Nggak usah kamu yang di sini menghina agama Islam dengan mengatakan Tuhan kami itu tidak ada. Karena padahal kamu tahu definisi ada, kamu nggak bisa jelasin. Kamu yang kurang ajar dari tadi. Saya berusaha sabar menjawab. Kamu mengatakan Tuhan kami tidak ada. Saya tanya definisi ada apa? Ini makanya orang-orang seperti kamu inilah yang merusak peradaban beragama. Ketika saya buka room untuk bertanya tentang saya dengan dalil, saya katakan kepada kamu, tunjukkan kepada saya di mana adanya bapaknya Yesus. Kayak mana bentuknya Bapak Yesus? Berkelaminkah Bapaknya Yesus? Kenapa? Apakah Bapaknya Yesus itu? Saya tanya, apakah Bapak Yesus berkelamin? Ada di toilet-toilet berbulu. Saya tanya. Kenapa Alkitab telah selalu kalian bahas? Umat Muslim ini tetap bahasnya Alkitab. Udah, nggak usah curhat di room saya. Itu Agatha kamu urusin tuh, si Kiamat kamu urusin, Sopiatu kamu urusin tuh si Pak Torotaki kamu urusin. Jangan saya kamu urusin. Jangan curhat, jangan nangis, jangan sosok tertindas dan minoritas lah. Jangan sosok merasa paling victim. Kami tertindas, gereja kami dibakar, kami tersakiti. Udah, nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak. Iya, kami mayoritas. Kenapa emang? Mayoritas di dunia ini. Buktinya kalian aman tinggal di Indonesia ini walaupun kami mayoritas. Di Indonesia dikatakan adalah negara yang paling banyak ya, di apa Indonesia ini? Kok tidak kamu ada makanya sejarah. Mau saya kasih sejarah kedatangan Islam di Indonesia? Kamu mau tahu sejarah? Tunjukin sejarahnya. Buku siapa? Oke, tunjukin sejarahnya. Buku siapa yang tulis? Ayo kita bahas sejarah. Yuk. Oke, aku suka sejarah nih. Kamu tahu tidak? Perjanjian Tordesillas itu yang membuat perjanjian Tordesillas siapa? Ustadz Alexander. Iya, Kiai Alexander. Habib Alexander. Perjanjian Tordesillas. Nah kan, kamu dikasih sejarah nggak mau dengar. Iya, karena saya bilang. Kamu tunjukin sejarahnya kalau umat Islam datang ke Indonesia dengan membawa senjata seperti yang dilakukan oleh kaum Portugis dan Spanyol yang adalah Kristen dengan misi 3G-nya. Tunjukin kepada saya di mana umat Islam datang ke Indonesia dengan membawa senjata seperti yang dilakukan Portugis dan Spanyol dengan misi 3G-nya. 3G, Gospel, Golden, dan Glory, merampas sumber daya alam dan menganiaya sumber daya manusianya dan menyebarkan gospel. Saya tanya sama kamu, di mana orang Islam melakukan hal seperti yang kamu lakukan itu, yang mereka lakukan itu? Tunjukin kepada saya, abad keberapa? Di Indonesia dulu itu tidak ada. Islam itu ada pada saat abad ke-7 setelah. Jangan banyak cerita di dalam kitab kamu. Yesus sendiri mengatakan Yesus sendiri mengatakan jika udah usah banyak cerita. Mana sejarahnya? Mana sejarahnya dia? Ini tidak makanya kalian itu maaf. Kenapa sih ini orang? Enggak, saya tanya mana sejarahnya orang Islam datang ke Indonesia dengan membawa senjata seperti kedatangan Portugis dan Spanyol yang adalah Kristen dengan misi 3G-nya. Hasilnya sekarang. Ayo kamu ngomong tuh jangan monyet juga bisa asal bunyi loh. Tapi ada poin yang bisa diambil. Poin kamu apa? Saya ada poin nih. Saya mengatakan begini nih. Ini saya poin saya dengan nih. Poin saya adalah segala sesuatu yang ada itu. Ini apa sih nih orang? Kamu tidak saya mau jelasin. Ini saya mau jelasin. Kamu diam dulu. Segala sesuatu yang ada tidak. Asyhadu Allah coba kasih. Ya kamu tuh ngomong terus dari tadi kayak cewek. Saya kalah loh sama kamu. Kamu tuh cowok tapi kayak cewek-cewekan ya. Ini saya cewek wajar ngomongnya banyak. Kamu cowok tapi dubur kamu sama mulut tuh sama bergerak dua-duanya. Kalau perempuan masih banyak dibilang dua mulut, tapi kalau kamu dubur sama mulut tuh sama-sama bergerak dua-duanya dari tadi. Jangan dibahas-bahas. Udah nggak usah banyak cerita. Kamu ya jelasin kalau gitu Bible kamu. Apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Saya mau ini makanya. Udah katanya kamu lebih paham Bible. Ayo ajarin saya apanya yang Tuhan di diri Yesus. Jangan dubur sama mulut tuh sama-sama gerak dua-duanya dari tadi. Ayo. Apanya yang Tuhan di diri Yesus? Nggak usah uni una. Saya tanya apanya yang Tuhan di diri Yesus? Kamu lebih paham Alkitab kan? Ayo jelasin. Paham lebih apa? Yesus itu dia bisa mengampuni orang. Kalau dia memang manusia mana dalilnya dia mengatakan dosamu telah aku ampuni? Mana dosanya? Mana dalilnya? Tunjukin. Kamu jangan tanya. Tunjukin dalilnya ketika dia berkata anakku dosamu telah aku ampuni. Banyak kali ini pelintir orang nih lah ngaku-ngaku tapi nggak bisa tunjukin bukti dari tadi tapi minta bukti sama kita. Apaan sih lu? Kita cocok. Saya tanya sama kamu di mana dalilnya Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Terus mana gak ada yang kamu tunjukin dari tadi. Di mana dalilnya kalau itu Allah itu ada? Kan kamu nggak bisa nunjukin juga. Ada dalilnya ada. Innani anallahu la ilaha illa anta fa'budni. Itu dalilnya. Apa itu artinya? Sesungguhnya innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, fa'budni, menyembahlah kepadaku. Apa ini? Kan dalilnya. Bentuknya bagaimana? Buktinya. Buktinya apa yang kamu minta? Iya, kamu minta bukti apa? Buktinya apa yang dia perbuat di dunia ini? Oke, nih. Apa? Ciptain Muhammad. Oke, diam. Wa isqala
Ya kan kurang ajar kan? Kurang ajar. Oke, mau tahu poligami. Siapa? Tuhanmu memberikan istri kepada Daud dalam kitab 2 Samuel. Tuhan kamu memberikan istri orang kepada Daud untuk disikidi papa. Bahkan istrinya Daud diberikan kepada orang lain untuk ditiduri sama anaknya. Itu Tuhan kamu, tuh Tuhan kamu. Kemudian jangan kurang ajar ya. Kamu menghujat dan kamu memulai menghujat Nabi saya. Ingat ya. Oke, kita tunjukin. Nah, kan? Terbukti kan teman-teman kan? Rekam teman-teman. Saya di sini buka room untuk Oh, Yesus juga dibilang ODGJ kok. Yesus juga dituduh ODGJ. Oke, pakai data nih kayak saya nih pakai data nih. Nih, Yesus juga. Bahkan Yesus yang mengatakan dia ODGJ adalah ibunya keluarganya sendiri. Yesus dibilang gila nih. Kita baik baru Oke, nggak usah banyak cerita. Kamu ngomong nggak pakai data, saya ngomong pakai data. Kamu menghujat agama Islam tanpa data. Kamu bilang, kamu mengatakan Nabi saya sesat. Tunjukkan siapa penyesat menurut Yesus. Dalilnya mana kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam kitab kamu kata Yesus adalah penyesat itu adalah serigala berbulu domba. Paulus adalah keturunan dari Benyamin yang adalah serigala. Kata Yesus, hati-hati dengan ragi Farisi. Nabi kami bukan Farisi. Paulus adalah Farisi yang mengaku bertemu Yesus dengan 2 kesaksian. Tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad mengatakan hati-hati dengan Bani Ismail. Tunjukkan kepada saya bahwa Nabi saya adalah sesat menurut Yesus. Jangan kau menghujat tanpa data. Dari tadi kau minta data, kau gak pernah tunjukin. Sementara kau bilang Nabi kami dituduh gila, itu adalah tuduhan dari kaum kafir. Sementara Yesus mau dituduh gila oleh orang tuanya sendiri. Astaga. Digegen pressing balik KO tuh. Ya, jelas banget itu. Allah itu ada. Yang saya tanya dari tadi. Saya tanya, apakah segala sesuatu yang ada itu harus berbentuk? Kak Uni tadi tidak pernah menjawab. Saya tanya, apakah segala sesuatu yang ada itu harus berbentuk? Jawab. Kalau memang dia berkuasa, Uni. Saya tanya, jangan bicara tentang berkuasa. Yesus saja mati di tangan Hansip Romawi loh, nggak berkuasa. Dia nggak tahu hari kiamat. Bahkan dia ketika lapar dia nggak tahu kalau pohon ara itu. Tunjukin dah. Oke, mantap. Nih dari tadi nanya dulu dong. Uni sok tahu tentang Alkitab. Uni ini belum belajar, baru lahir kemarin. Ya, kamu yang ngajarin lah. Kamu kan pinter, ajarin aku ayat ini ya. Yesus nih. Buka Al-Quran sekarang. Nih. Mau? Ayo buka open cam. Apa yang sakit? Buka nih. Itu. Walah nggak banyak cerita, nggak usah. Udah giliran ditampol kau banyak kabur nih. Baca ini Matius pasal 2 baca kitabmu ini Matius pasal 24-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Pertanyaan saya, kenapa anaknya Bapak ini nggak tahu hari kiamat padahal dia adalah Bapak sendiri? Ayo jawab. Jangan kau menghujat agama Islam di hadapan saya yang belajar kitab sucimu. Ketika dikasih data kok kejang-kejang, ayan-ayan. Giliran nanti kita balas kau bilang kami yang menghujat Kristen, padahal kau yang menghujat Kristen semula. Dari tadi aku suruh kau bertanya baik-baik. Tunjukin apa definisi ada. Bagaimana definisi ada? Saya jelaskan. Saya tanya, Tuhanmu nggak tahu hari kiamat ini? Saya jelasin. Gimana? Jawab ini. Tuhanmu nggak tahu hari kiamat. Jawab. Matius pasal 24-36. Jawab itu. Lebih penting mana kentut daripada Allah nih? Kalau kentut itu ada rasanya dan ditahu kan ada. Kau tunjukkan bagaimana? Nih kurang ajar kan dia kan? Inilah kenapa saya harus hadir untuk membantah orang ini. Yesusmu itu, pertanyaan saya, Tuhan berkelamin. Kelaminnya itu Tuhan apa bukan? Saya tanya, kelamin Yesus dan kotoran yang di dalam perutnya Tuhan atau bukan? Tai yang ada di dalam perut Yesus Tuhan atau bukan? Saya tanya, apakah kotoran Yesus adalah Yesus? Kalau firman Allah adalah Allah, apakah kotoran Yesus adalah Yesus? Saya tanya. Pakai data kalau bicara. Saya tanya, apakah ketika Yesus kentut maka kentutnya adalah Yesus sendiri? Jawab. Nih, mana buktinya dulu? Saya tanya, apakah firman yang keluar dari Bapa adalah Bapa? Pertanyaan saya, kentut yang keluar dari dubur Yesus apakah Yesus? Jawab. Kan kurang ajar kan? Dia itu memframing dari tadi, giliran kita balik bertanya dia nggak mau jawab dari tadi. Kentut yang keluar dari duburnya Yesus itu Allah atau bukan? Saya tanya, apakah yang keluar dari duburnya Yesus adalah Tuhan? Jawab pertanyaan saya. Nah kan nggak mampu kau jawab kan? Menghujat kau pintar kau di sini. Jawab. Oke, kan jawab. Allah kami ada, dalilnya ada. Dan kau minta bukti. Kau minta bukti apa? Dia dilakukan di selama masa di dunia apa? Tuhan kami bukan manusia yang harus jadi manusia. Kok kau paksa Tuhan kami jadi manusia? Oke, tunjukkan kepadaku apa yang diciptakan Yesus. Tunjukkan apa yang pernah diciptakan Yesus. Tunjukkan samaku apa yang pernah diciptakan Yesus. Tai. Iya. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Tunjukkan apa yang pernah. Kalau memang Yesus adalah Allah yang benar, apa yang pernah dia ciptakan? Tunjukin sama aku dalilnya. Mana? Ya, gini, bukan Kejadian 1 ayat 1 pada Allah. Tunjukkan kalau itu adalah Yesus. Itu Bapak atau Yesus?
Gini Bu. Sejak kapan ada kata Yesus di dalam kitab perjanjian lama? Jangan kau ngadi-ngadi, jangan kau ngarang-ngarang di hadapan saya. Tunjukkan kalau Yesus mau pernah menciptakan sesuatu baik dalam PL ataupun dalam PB. Baik, tunjukkan nama Yesus dalam kitab PL. Paham dulu, Yesus tujuannya datang ke dunia ini. Satu, Apakah Yesus adalah Yesus sebelum menjadi manusia? Nama Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan pada anak Maria. Sekarang pertanyaan saya, Juma undanglah Juma saya. Gak usah kau dengan Bang Zuma, dengan aku aja. Kau udah menghujat banyak sekali. Kau bilang tadi kentut lebih berharga dari Tuhan kami. Sementara ketika aku tanya, apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Jangan bahas Jawab. Apakah kelaminnya Yesus adalah Yesus? Kelamin Yesus disunat itu untuk apa? Untuk apa? Oke. Yesus ke surga bawa kelamin atau tidak? Dia mengawinnya. Oke, kawin anak domba ya. Oke, kita lihat Yesus yang kawin di sini. Oke. Bukan bunda bidadari di surga kalian itu. Bidadari laki-laki apa perempuan? Nah, kita tunjukin ya. Nah ini Tuhanmu itu mentusbol kalian semua tuh. Kalian dikawin sama Tuhan kalian tuh. Nih Tuhanmu kawin. Iya, dan dia kawin. Nih di surga dia kawin nih. Nih, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Tuh anak domba itu dan pengantinnya telah tersedia. Tuhan kamu kawin. Domba. Tuhan aja kawin loh. Itu bukan perkawinan domba kan? Itu perkawinan anak domba. Anak domba siapa? Anak domba siapa? Anak domba siapa? Anak manusia kan? Anak domba siapa? Oke, ini bukan Yesus berarti. Ini bukan Yesus. Oh, bukan Yesus ya. Nih kita baca perikopnya. Perjamuan kawin anak domba. Siapa ini anak domba? Aduh, ini jawab. Ini kalau nggak bisa. Oh, udah jangan kabur kau. Siapa anak domba? Siapa anak domba? Malu saya. Siapa anak domba? Saya yang malu melihat kamu laki-laki tapi ke cewek. Duburmu juga bergerak-gerak dari tadi bicara ya. Coba kau jawab, ini siapa anak domba di sini? Siapa ini? Siapa ini? Saya tanya, siapa ini anak domba? Nggak apa-apa, saya nggak mau kick teman-teman, biar kita tahu ya. Inilah kapasitas teman-teman Kristen ketika masuk ke sini dengan dalil bertanya, mereka sejatinya menyerang agama Islam. Ketika komparasi lagi Bible-nya, jadi gini teman-teman ya. Dari tadi sudah dua serangan. Pertama dia bilang Tuhan kita tidak ada. Sementara saya belum menjawab definisi ada apa. Dia mengatakan kentut lebih mulia daripada Tuhan kita. Sementara saya tanya apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Apakah kentut Yesus? Dia tidak mau menjawab. Artinya apa? Dia sedang berpolemik dengan saya. Ketika saya mirroring, dia tidak menjawab satupun ayat kitab sucinya. Yang ada dia lari-lari dari tadi. Inilah tipikal dari polemikus Kristen yang masuk ke koma kita. Penyerang itu adalah orang yang masuk ke rumah orang lain. Saya tidak masuk ke rumah dia lalu menyerang agamanya, tapi saya membuka komal untuk orang Kristen bertanya tentang Islam. Yang dia lakukan dari tadi adalah menghujat tidak bawa data. Dia nampak sekali mengatakan bahwa kentut berharga dari Tuhan kita. Itu sebuah statement, bukan pertanyaan teman-teman ya. Dan saya punya rekamannya. Nah, jadi orang ini sejatinya tidak ingin bertanya teman-teman. Itu kenapa? Mungkin teman-teman muslim di bawah mungkin bertanya ya, kenapa si Uni masih melayani orang seperti ini? Saya tunjukkan ada orang seperti ini kepada kalian. Kenapa? Orang seperti inilah yang menghancurkan negara ini. Ketika kita buka komal diskusi dua arah yang akademis, dari tadi dia hanya asumsi pribadi, tidak tunjukin data. Sementara saya tunjukin data, saya bacakan ayat, bahkan saya tidak mempelintir ayat kitab sucinya, bahkan saya pertanyakan balik kepada dia. Dari tadi dia menyimpulkan Tuhan kita kentut lebih berharga daripada Tuhan kita, kata dia. Kemudian dibilang Tuhan kita tidak ada. Ketika saya tanya definisi ada, dia tidak mampu menjawab. Saya tanya di mana itu Bapak itu adanya seperti apa, dia tidak mampu menjawab. Orang-orang seperti ini harus kita pertontonkan supaya apa? Jangan ada lagi yang playing victim. Jangan nanti orang-orang Kristen merasa agama kami aja yang kalian bahas. Orang seperti ini yang harus kita hantam dengan Bible-nya sendiri. Kenapa? Mereka tidak butuh jawaban Islam. Saya mau menjawab saja. Dari tadi dia potong budur-burnya sama-sama bicara dengan mulutnya. Orang seperti ini yang membuat Bang Zuma itu ada. Orang seperti ini yang membuat saya itu ada. Orang seperti ini yang membuat kalian umat Islam jadi apologet. Untuk apa? Menghantam orang-orang seperti ini dengan kitabnya. Dia tidak paham bahwa dia memaksakan Tuhan itu harus jadi manusia. Tuhannya manusia berkelamin. Saya tanya, kelamin Tuhan apakah Tuhan? Dia tidak jawab dari tadi. Apakah kelamin? Coba tanya, kelamin Yesus bukan? Pernah bahas. Saya tanya, kelamin Yesus bukan? Udah gak usah banyak cerita. Kamu tahu tidak ini buku? Saya punya buku orientalis. Kamu tahu arti orientalis ini apa? Ini adalah orang di luar Islam, terkhusus Kristen yang belajar tentang Islam. Pendetamu itu belajar Islamologi. Jadi ketika kau bilang kalian gak pernah bahas kitab kami, kau bohong. Pendeta kau sebelum jadi pendeta itu membahas Al-Quran kami. Dan ini adalah orientalis yang membahas kitab kami. Bahkan mereka berbohong. Jadi dari tadi kau menghujat agama Islam bukan ingin jawaban dari saya pribadi sebagai seorang muslimah. Inilah kau yang menjadi asbab, kan? Nyanyi kata orang ODGJ kan? ODGJ terguncang iman kawan. Saya tanya kenapa Tuhanmu tidak mengetahui hari kiamat? Kenapa Tuhan kau tidak mengetahui hari kiamat? Kau bilang lebih mulia kentut daripada Tuhan kami. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Kenapa kau bilang tadi Tuhan kami itu lebih mulia kentut? Sementara aku tanya, Yesus itu punya kelamin. Kelaminnya Tuhan atau tidak? Enggak jawab kan kau? Dia kami mengkomparasi, kau diam. Kenapa kau nyanyi-nyanyi? Terguncang iman kau. Gak mampu kau menjawab. Gak mampu kau menjawab.
Nah, dengar teman-teman, saya ulangi sekali lagi ya. Kita masuk ke Orang kita. ini dia bertanya tentang agama Islam. Dia menyimpulkan agama kita tanpa mau mendengarkan penjelasan saya. Ketika saya tanya tentang Bible, dia pura-pura nyanyi. Lihat, orang seperti ini yang merusak bangsa ini, bukan saya. Saya justru buka komal untuk kalian bertanya tentang agama saya. Sebagai udah siap Buni? Udah nggak siap, nggak sanggup kau kan menghadapi saya kan? Nggak sanggup kau kan? Udah gigi, kau terguncang iman kau kan? Alah, banyak cerita kau dari tadi. Jadi orang seperti ini, kenapa kami itu ada? Kenapa Bang Zuma itu keras? Ketika mereka bertanya, mereka tuh bukan bertanya ingin jawaban, tapi mereka untuk menghantam agama Islam. Tapi ketika kita balikin, kita komparasikan, mereka merasa tertindas, mereka menjadi playing victim. Kami yang dihakimi, kami yang disakiti, agama kami kok dibahas terus. Padahal mereka sudah jelas-jelas di apa yang dia katakan. Suruh dia bertanya tentang agama Islam, tapi dia menyimpulkan bahwa Tuhan kamu tidak ada, kata dia. Saya kasih dalil. Lalu ketika tanya Tuhanmu tuh waktu duduk di surga siapa yang lihat, nggak bisa ditunjukin bukti empiris. Dan saya juga tanya bentuk Bapak seperti apa, dia nggak bisa tunjukin. Orang-orang seperti ini membuat saya, Bang Zuma itu harus berlaku keras ya, karena orang ini sudah tidak bisa dianggap sebagai orang Kristen yang kafir yang yang kita harus berlaku adil kepada mereka. Anda bisa. Ini sudah kafir yang sudah menyerang akidah. Bahkan kita boleh berperang dengan orang seperti ini karena dia sudah menyerang akidah, tapi perangnya adalah perang argumentasi. Makanya komparasi dengan Bible dia, bukan perang yang makna sesungguhnya ya, karena dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan lah. Perang argumentasi. Jadi saya mau tanya sama kakak. Kalau di kitab kakak itu orang Israel itu kan nabinya Musa ya kan kak? Bukan hanya Nabi Musa. Ya, tapi Daud, Musa, Isa. Oke. Waktu keluar dari Mesir itu yang bawa itu Nabi Musa kan kak? Iya, Nabi Musa. Yang membelah laut itu ada juga kan sama kakak kan? Ya. Itu dibawa kemana kalau menurut kitab kakak? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Ya, daerah Yerusalem sekarang. Oh, ada ayatnya tuh kalau nggak salah saya di Al-Maidah ya kan kak? Iya, so pertanyaannya apa? Langsung saja. Kenapa kalau memangnya yang bawa mereka tuh nabi ya kan masuk ke situ, kenapa kok sekarang mereka tuh dibilang sama kebanyakan orang, saya dengar itu mereka tuh nggak berhak tinggal di situ orang Israel itu. Bisa Anda buktikan bahwa yang hadir sekarang ini di Yerusalem adalah sepenuhnya keturunan Bani Israel dan adalah orang-orang yang berhak atas tanah itu? Bisa Anda buktikan itu? Bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul keturunan dari Bani Israel. Bisa buktikan? DNA-nya bisa? Ya bisa lah. Hazel, Anda tahu siapa Theodor Hazel? Bisa tunjukin datanya? Ya, tunjukin datanya sama saya ya. Tapi sebelumnya saya kasih Anda 1500 tahun untuk mencari data dan kembali kepada saya untuk menunjukkan datanya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana dalam Al-Quranul Karim dan juga kitab Mazmur, kitab mereka sendiri ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Begini cara berpikirnya umat Islam dan orang-orang Yahudi seharusnya. Oke? Sebentar, saya mau jelasin dulu. Anda kan bertanya, saya menjelaskan. Kenapa saya nggak boleh jelasin nih? Iya, biar kenapa sih ketika saya menjelaskan itu kok dihentikan gitu? Ini room saya berhak untuk menjawab pertanyaan Anda. Aku nggak apa-apa ya, aku cuma mau tanya satu biar. Iya, ini saya lagi menjawab. Jelas gitu. Ini saya lagi jelasin. Enggak, masalah dulu. Iya, kakak itu berarti nggak percaya. Ini saya lagi ngejelasin. Orang Israel gitu, nggak? Oh iya dong, dia dong nggak percaya dong. Saya nggak percaya. Kenapa? Rasulullah itu pernah bertanya kepada orang Yahudi di Khaybar. Mereka ditanya sama Rasulullah 3 pertanyaan. Rasulullah bertanya, siapa nenek moyangmu? Mereka mengatakan, oh si Fulan yang hebat itu. Sementara Rasulullah tahu kalau mereka berbohong. Bahkan kami dikatakan mereka adalah orang yang banyak sekali berbohong. Ya, itu pernyataan dari Rasulullah. Ini saya tunjukin kepada kamu nih. Kenapa kami tidak terima lagi, tidak percaya bahwa mereka tidak berhak atas tanah itu? Karena ini kata Tuhannya Bani Israel sendiri ya. Nih kamu tahu nih. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ini Mazmur 37:29. Ternyata di Al-Quran juga ada ayat seperti ini. Nih kamu lihat nih. Di mana kak? Itu tadi kak. Coba kak kecil kali nggak nampak aku kak. Mazmur pasal 37:29. Pasal 37:29. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan? Kamu jawab. Apakah orang Bani Israel itu mengikuti perintah Tuhan? Iya, coba kamu jawab itu. Ya pastilah ada yang melanggar, tapi secara keseluruhan Bani Israel. Saya tanya, menurut kamu, apakah Bani Israel itu adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan dan berhak tanah Kanaan? Karena Tuhan mengatakan dalam kitab Raja-Raja, mereka akan diberikan janji Tuhan kalau mereka mengikuti hukum Torah. Pertanyaan saya, ini kamu baca nih. Jadi Tuhan itu memberikan tanah kepada mereka di awal karena mereka bangsa pilihan. Tapi nenek moyangnya itu banyak yang ingkar, bahkan membunuh para nabi. Bahkan Yesus semua aja yang membunuh adalah mereka. Ini kamu baca nih, Yesaya pasal 5 ayat 7 nih. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Orang lalim dan onar gini masih berhak dapat tanah gitu. Jadi maksud kakak itu cancel itu?
Bukan cancel, karena Tuhan memberikan Jadi? tanah kepada mereka. Makanya kamu pahami dulu dalilnya. Cancel itu, nih kamu baca nih. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Terkorelasi dengan surah Al-Quran. Pahami ya, pelan-pelan ya, biar kamu paham nih. Kayaknya kamu nggak mudeng. Dengar, Tuhan itu mengatakan orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Siapa dia? Orang-orang benar. Apakah dituliskan di sini semua orang Israel itu benar? Tidak. Nah, kemudian di Al-Quran juga dikatakan begitu, karena kamu tadi bertanya Al-Quran. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di Zikra atau Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Pertanyaan saya, membunuh orang dengan cara mengambil merampas tanahnya itu mengikuti perintah Torah atau tidak? Jawab. Ya, sekarang ini kita mengatasnamakan beberapa orang atau beberapa kelompok orang atau nama bangsa. Aduh, saya bertanya tentang bagaimana Tuhan itu memberikan. Kamu kan tanya Al-Quran saya. Kamu Ya, bilang kan itu dulu Musa jawaban membawa saya. Bani Israel. Kalau misalnya Loh, kamu yang nanya balik ke saya kok. Saya belum mendapatkan jawaban. Kan kamu bertanya ke saya begini. Menurut kakak dulu Musa membawa Bani Israel. Gini ya, bedakan Israel dengan baninya. Keturunannya itu ada 12 suku. Bahkan ada di antara mereka yang disebut dengan serigala, yaitu salah satunya Benyamin. Nah, bahkan Yesus sendiri mengatakan di antara mereka itu adalah kaum Saduki dan Farisi adalah ular beludak. Yesus yang berkata bahwa nenek moyang mereka adalah ular beludak. Tiba-tiba Tuhan mengatakan mereka kan diberikan tanah kalau mereka itu soleh. Nah, kamu mau tahu lagi dalilnya? Ini dalilnya di dalam kitab Raja-Raja nih. Nih, kamu baca nih. Dalam kitab Raja-Raja pasal 2 nomor 3 sampai 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Jadi Tuhan akan tepati janji kalau Bani Israel mengikuti perintah hukum Torah. Nah, tiba-tiba kalian percaya hukum Torah tidak ada yang mampu menjalankan kecuali Yesus. Loh, Tuhan aja suruh mereka ikuti hukum Torah supaya mereka beruntung. coba, Makanya saya mereka jawab itu dulu, tidak pernah Kak. bahagia. Saya jawab dulu kak. Silakan. Jadi maksud kakak ini, kalau misalnya ada di antara bangsa Israel itu ada kelompok orang atau ada orang gitu yang tidak melakukan hukum Taurat, itu membatalkan janji Allah kepada bangsa itu. Kamu tahu nggak definisi batal? Batal itu misalnya saya gini nih. Nggak jadi, artinya batal tuh nggak Makanya kamu nggak ngerti ayat tadi. Tuhan itu memberikan janjinya kepada orang Saya soleh. ingat kakak ini ngomongnya kalau ada di antara orang Batal kan Israel, itu artinya apa? Batal itu janji Tuhan nggak jadi. Ini Tuhan nih, saya kasih nanti kamu bunga kalau kamu itu patuh. Nah, anaknya patuh tapi di cancel, itu namanya dibatalin. Tapi kalau saya kasih kamu bunga kalau kamu patuh, kalau dia nggak patuh itu bukan batalin. Tuhan memberikan janjinya kepada orang yang mengikuti iya, perintahnya. tapi saya mau tanya, Masa makanya saya tanya bedain ini, kalau ada batal di antara orang Israel itu yang tidak melaksanakan Taurat, apakah terus Tuhan itu menarik perjanjiannya sama orang Israel itu tentang tanah perjanjian? Buktinya apakah mereka dimudahkan mendapatkan tanah perjanjian itu? Masuk Seperti yang Tuhan orang itu ke katakan. situ, Kak? Saya tanya, buktinya dimudahkan nggak sama Tuhan? Kalau memang Tuhanmu yang memberikan tanah itu, kenapa harus Mudah mematikan atau orang nggak melanggar? mudah itu kan nggak ada hubungannya, Kak. Saya Kok ada tanya, hubungan? masuk nggak orang itu ke situ, Kak? Kok kamu, saya tanya sama kamu, mereka masuk tapi nenek moyangnya, kamu pikir nenek moyangnya sama dengan anak cucunya yang sekarang? Mereka masuk kan, Kak? Ada rajanya, kemudian ada Iya, nabinya. poinnya apa? Pertanyaan kamu nih poinnya apa? Itu saya tanya sama kakak. Kalau di kitab kakak aja dibilang, saya nggak hafal ya kak ya, ayat 21 tuh Al-Maidah kok nggak Iya, salah. Jangan saya udah jelaskan. mundur. Jangan Mundur mana itu? Dan jangan mundur ini. Nggak ada sejarah macam begitu. Coba lah kakak, Ini. coba. Kan saya bilang saya Kamu yang bawa paraphrasing. premis, inilah kenapa saya itu dengan kalian itu dibebani. Kalian yang bawa premis, kalian nggak bisa tunjukin minimal surah atau ayatnya. Saya yang harus bukakan Coba, dalilnya. Saya bilang tadi Dengar ya. Al-Maidah surah 5 tuh Al-Maidah kan. Saya tanya sekali dulu, ayatnya 21 kalau nggak salah saya. Coba kakak baca. Sebentar, saya tanya dulu satu hal. Diam dulu, saya tanya satu hal. Oke. Kamu mengerti tidak janji Tuhan itu untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Coba tunjukin dalilnya. Coba kakak baca dulu surah Al-Maidah ayat 21 kalau nggak salah saya itu kak. Coba Ya, kakak baca. saya tanya, saya minta sama kamu tunjukin data kalau tanah Kanaan itu untuk Bani Israel. Tunjukin sama saya datanya. Di kitab kamu ya. Tapi kakak baca dulu. Ketawa. Baca Ketawa dulu. kamu. Akan saya Kamu duluan. nggak ngerti Kak. apa-apa. Nih, Ya, jangan wahai gitu kaumku, lah, Kak. masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Ada kata Ya. Palestina di Iya. situ kak, bahasa Arabnya. Saya mau menjelaskan atau kamu yang mau menjelaskan? Saya kasih kamu waktu 2 menit Enggak, untuk menjelaskan. bacanya yang Saya bahasa yang menjelaskan Arabnya, atau kamu? Kak. Saya yang menjelaskan atau kamu?
Saya nggak ada. Saya yang menjelaskan atau kamu? Atau kamu udah yang jelasin? Saya yang tunggu. Saya dengerin nggak kamu yang punya jelasin. Quran, Kak. Saya nggak punya ayat, Kak. Ya makanya kamu dengerin saya, biar tapi saya saya tanya, jelaskan. Palestina itu Oke, ada kamu nggak jelaskan. tulisannya di situ? Astagfirullah ini orang. Ada nggak, Kamu Kak? mau saya menjawab atau tidak? Kamu mau saya liatin banyak ayat di dalam kitab kamu yang tidak ada kemudian menjadi ada, bahkan dibuat tanda kurungnya beberapa ayat. Jangan Mau saya tunjukin marah lah, begitu? Kak. Aku kan Bukan cuma marah. nanya Saya ini aja. adalah penghadap orang penghujat ya. Penghujat seperti kalian ini bukan ingin Kak, jawaban. saya nggak menghujat, Kak. Saya nggak pernah menghujat, Kak. Kalau Agama kamu tidak apapun. menghujat, saya ngomong dulu. Kalian nggak punya adab memang ya. Kalian nggak diajari Ih, sih cuma tidak adab. orangnya ada kata Palestina nggak di situ. Saya mau Kak. jawab ini. Saya mau Ayo, jawab. lanjut. Boleh Ya, nggak? Diam lanjut, dulu. Diam dulu. lanjut, Nah, gini ya. lanjut. Teman-teman Kristen, mereka ini bertanya kepada kita, di mute dulu. Kamu untung loh di room saya. Ini oten kayak kalian ini. Kalau ada orang Islam kayak kamu nih ya, diturunin. Kamu masih Ih, beruntung Kakak ada di kok rumah saya. gitu? Orang muda Makanya diam, tutup mic-nya. Ada adab nggak? Saya kan Di mute. Ada adab nggak ini? Inilah Kristen kadrun. Ternyata di dalam Kristen itu ada orang kadrun. Ya, Ya. udahlah, saya diam. Jadi di sini dikatakan kenapa di dalam tanda kurung itu Palestina? Karena ini merujuk ke Baitul Maqdis yang dimaksud para ulama menekankan bahwa ini loh Palestina. Dulu Musa, orang Bani Israel itu adalah umat pilihan. Kami mengakui kok bahwa mereka itu adalah umat pilihan. Ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Ya, dan kemudian kami tidak menafikan bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Yakub atau Nabi Israel. Kami percaya tentang hal itu. Nah, Allah memberikan kepada mereka banyak, bukan hanya tanah, mana sawah juga diberikan. Bahkan mereka diberikan tempat minum dari 12 batu yang dipukul oleh Musa. Itu dalilnya ada. Kami tidak menafikan itu. Pertanyaannya, ketika mereka ingkar kepada Allah, maka mereka dilaknat oleh Allah karena keingkaran mereka. Mohon maaf, Tuhan kami bukan Tuhan yang kayak kamu yang mengampuni orang berdosa tapi membunuh orang benar seperti Yesus. Tuhan kami kalau dia durhaka, mau dia bangsa Arab, bangsa Israel, tetap dihukum oleh Allah. Itu Tuhan kami, karena Tuhan kami Tuhan Maha Adil. Tuhan kamu Tuhan yang membunuh orang benar demi menyelamatkan orang bersalah. Bahkan kalian membela para penjajah. Lah ya sudah, kalau gitu buktikan saya salah. Yesus benar apa tidak? Tapi Yesus orang benar atau tidak? Itu dulu. Loh, saya sudah jelaskan. Loh, saya sudah jelaskan betul. Kakak belum baca loh. Bacalah yang lengkap. Saya sudah jelaskan bahwa wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Masalahnya apa? Kami percaya kok itu. Jangan bahwa berbalik ke belakang katanya kan? iya tuh ya Allah Nggak bicara boleh sama siapa? mundur, Kak. Iya, Iya, kepada kan? siapa bicara? Kepada siapa? Apanya? Itu ayat itu diturunkan kepada siapa waktu itu? Ini menceritakan tentang orang apa? Orang mana? Orang Orang Israel. sekarang, orang yang sekarang ini. Enggak, Gini ya. Ketika Allah menceritakan kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa, maka itu kejadiannya nggak kayak kalian ambigukan. Tetap kejadiannya di zaman Nabi Musa. Allah menceritakan kembali kepada kami. Pertanyaannya sekarang, apa kamu mau bilang bahwa nenek moyang mereka itu sifatnya sama dengan mereka gitu? Oh, kalau nenek moyangnya pernah baik, maka anak cucunya pasti baik. Oh, kalau nenek moyangnya ular bludak, maka anak cucunya pasti ular bludak. Begitu maksudnya. Konteks Al-Quran menceritakan bagaimana manusia yang disebut dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa, dan kami sepakati itu betul. Bahkan kami percaya mereka diberikan manna dan salwa. Oke. Ya, Al-Quran surah Al-Baqarah. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika saya tunjukin kepada kamu ini, tolong kamu jawab pertanyaan saya. Ketika ditanyakan, dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal 37 nomor 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Saya tanya sama kamu, apakah dengan menjajah itu mereka sudah menjadi orang benar? Jawab. Kapan dia menjajah, Kak? Namanya dia dibawa masuk Nabi. Kamu tahu tidak mereka sudah berdiaspora dan terusir? Berkali-kali mereka dihukum sama Tuhan dalam kitab kamu di perjanjian lama. Tuhan yang mengusir Iya. mereka diberikan kepada ini, kepada itu, mereka terhambur ke sana kemari. Itu Tuhan loh yang bekerja. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Saya Kalau tanya sama dia kamu. terusir, bentar dulu Kak, bentar. Kalau dia terusir, apa janji Allah itu batal? Kamu tahu janji Tuhan kepada siapa? Kamu baca Mazmur 37:29. Gak ngerti juga nih orang dari tadi ya. Mazmur 37:29 itu makanya saya minta sama kamu tunjukin dalil yang mengatakan bahwa tanah Kanaan itu untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Kamu gak bisa tunjukin. Begitu Musa mengantar mereka masuk ke tanah itu kan berdasarkan apa, Kak? Saya tanya sama perintah kamu, Allah. mana dalilnya? Iya, Kakak itu untuk minta Bani Israel ayat. pada zaman Musa. Iya, minta Kakak ayatnya. minta ayat. Iya dong. Kamu ngomong dari tadi asumsi mulu. Saya pakai data loh. Kamu dari tadi curongos, cocok tapi nggak ada data loh. Bukan Kamu gitu, kan bilang. Kakak kan udah Kok bukan gitu. Saya menyetujui nenek moyang mereka yang pernah diberikan oleh Allah diangkat oleh Allah sebagai umat pilihan. Nenek moyang mereka kemudian mereka ingkar, maka Allah melaknat sebagian besar dari mereka. Itu Al-Quran. Kamu mau menolak ya monggo. Pertanyaan saya, menggunakan kitab mereka dalam kitab Mazmur pasal 37 nomor 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri.
dan tinggal di sana senantiasa. Pertanyaan saya, apakah Zionis sekarang ini termasuk orang benar menurut kamu, Eka? Jawab dulu pertanyaan saya. Menurut kamu benar nggak itu? Ya, sebelum Aduh, dari tadi nih orang bertanya aja mulu tapi tidak mampu menjawab, nggak bawa data. Saya tanya, apakah orang sekarang ini yang mengaku keturunan Bani Israel walaupun tidak bisa dibuktikan, apakah mereka dalam perspektif kamu, Eka, termasuk orang-orang benar atau tidak? Jawab dulu itu. Ya benar, karena mereka nggak pernah guna kan, Oke. Kak? Berarti mereka membunuh itu benar menurut iman kamu. Tuhan yang menjadi mereka. Tuhan kasih tanah tapi harus membunuh orang. Berarti Tuhanmu yang menyuruh mereka untuk bunuh, seperti dalam PL gitu ya, menumpas banyak orang gitu. Ngomong apa, Tuhan Kak? suruh gitu. Apa konteksnya Ketika itu? mereka membunuh orang-orang di Palestina sekarang, berarti Tuhanmu yang bekerja itu. Tuhanmu Di yang izinkan Palestina itu. yang mana, Kak? Ini kakak cerita Jangan sosok nggak tahu lah. Ini sekarang. Nih kan sosok nggak tahu lu kan. Tadi kita lagi bahas saya sekarang. nanya sama kakak. Saya tanya yang sekarang ini, ketika zaman sekarang ini Israel itu membunuh orang Palestina, itu mereka sudah benar atau tidak dalam iman kamu? Kamu bilang benar. Berarti dalam hukum Torah itu dilarang membunuh itu hukum yang sudah tidak dipakai lagi. Cerita yang dulu, Kak. Saya tanya yang sekarang. Saya tanya yang sekarang. Mereka yang sekarang ini benar atau tidak? Nggak usah kabur-kabur kamu dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, mereka sekarang ini benar atau tidak? Yang menolak Mereka Yesus, itu, membunuh Yesus, mereka- meludahi orang Kristen, benar nggak itu mereka sekarang? ampun, Kakak, Mereka kok tidak beriman kepada kemana-mana, Yesus. Kak? Kakak kok Salah kau takut, nggak usah. kemana-mana? Mereka benar Kak. menurut kau menolak Yesus gitu. Mereka Iya, tidak Kakak menerima kok Yesus, emosi berarti mereka terus? benar. Tenang lah, Nggak Kak. ada, saya ini tegas, saya nggak mau Dengar dulu, tele. biar Saya saya tanya ngomong, sama Kak. kamu. Kak. Itu yang menolak Yesus itu, yang mana mereka tidak menerima, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja nggak diterima, dan mereka Iya, sekarang membunuh iya. orang Palestina. Benar atau tidak? Saya tanya, benar atau tidak? Saya kalau mereka berperang sama orang Palestina, Hamas. Saya sekarang, tanya, kan di sini di Mazmur 37:29 orang-orang benar akan mewarisi negeri. Tuhan memberikan negeri kepada orang. Saya tanya, mereka benar atau tidak menurut lu? Itu saya tanya, nggak usah kemana-mana deh. mereka benar tinggal di tanah yang sekarang dibilang bukan milik mereka. Itu mereka benar di situ. Itu poin saya. Mereka orang-orang benar. Mereka orang-orang benar. Iya, mereka Orang-orang benar benar. di situ. Mereka tinggal di Oke, situ. tunjukin dalilnya kalau tanah Kanaan itu untuk Bani Israel. Dalil, nggak usah banyak cerita. Kakak tanya sama Musa, kenapa dia ngantar orang itu masuk ke situ? Kamu sudah saya jelasin loh. Pertama, Musa disuruh Allah mengantarkan mereka ke Baitul Maqdis, tapi mereka ingkar kepada Allah dalam surah Al-Baqarah. Kak, Setelah yang mereka ingkar, maka nganter Allah aja, Kak. lu tuh yang jelas nganter lu aja nggak jawab. Nabi, Ketika Kak, gua yang tanya nganter sekarang orang-orang Nabi, Israel Kak. ini benar atau tidak, lu nggak berani jawab. Sekarang gua tanya itu hukum Torah apa? Loh, Kak, yang masuk ke Iya, situ itu Nabi. pertanyaan saya, Yang iya, Nabi betul. itu nggak punya dasar untuk nganter orang itu masuk. Loh, saya tanya sama kamu, saya tidak pernah membantah bahwa benar mereka pernah diizinkan masuk ke Baitul Maqdis, bahkan diberikan manna dan sawa. Saya tidak bantah itu, Dalam non. perjalanannya, Dengar dulu. iya kan? Iya, tapi ketika mereka dikatakan oleh Allah bahwasanya penuhilah janjimu kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepadamu. Artinya Tuhan itu memiliki janji yang bersyarat. Syaratnya adalah harus mengikuti hukum Torah. Ketika dalam Yesaya pasal ke-5 ayat 7 bahkan Musa dalam ulangan, diam dulu, saya lagi jelasin. Mereka harus mengikuti mengikuti hukum Jangan Taurat. ngomong. Bahwa Ini. Allah itu Ini. memenuhi janji. Udah banyak cerita nih. Mana dalilnya? Yaudah, nih, kau baca. Makanya kau dari tadi giliran aku tanya dalil kau nggak tunjukin, Kakak giliran aku bawa kasar dalil kau nggak kali baca. kau, tenang, Lah, kau kan orang Batak pakai kau nggak kasar loh. Soalnya kau nih. Aku bukan Orang Batak pakai kau Kak. biasa. Kakak Orang pakai Batak kan gitu, biasa pakai kau. tenang, Lah, Kak. sejak kapan kau? Jadi kau bukan orang Batak? Bukan. Sumpah demi Yesus kau bukan orang Batak. Kok Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. tenang. 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3 ayat 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, ya. Iya. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Pertanyaanku, kau bilang tadi mereka nggak diperintahkan mengikuti hukum Musa. Apa ini? Tertulis dalam hukum Musa ini kitab apa? Di mana Kitab itu apa ini? Kak, di mana itu disebutkan kalau orang itu nggak ikut hukum Taurat batal itu tanah perjanjian? Loh, kau nggak bisa baca ini? Nggak bisa baca? coba? Mana? Nah, Coba. ulang. Oke, kau yang baca. Nih, apa ini? Nampak Baca. aku. Nah, nggak bisa kau baca, katanya nggak nampak pula nih. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Nah, terus? Nggak ngerti dah. Ya Nah, mana? kutanya sekarang, itu apakah kalau- mereka dengan membunuh orang-orang itu mereka sudah mengikuti hukum Torah? Kau tahu sebelum hukum Torah isinya apa? Kak,
Kak, di mana Kakek dari tadi nggak menjawab. Di mana Ini ayatnya satu Raja pasal kedua dari tadi nggak jelas nih orang. melanggar hukum Taurat, orang itu batal perjanjiannya mana? Coba. Supaya Tuhan memenuhi janjinya kepadamu bahwa kerajaan Israel tidak akan terputus. Nggak pernah Kak, kakak nggak Oh, boleh nggak kayak pernah. gitu. Oke, berarti kau yang menolak kitab ini. Perjanjian Kak. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Hebat kali Baal berarti ya, sampai mereka nggak masuk ke tanah perjanjian, berarti hebat kali Baal berarti ya. Apa kok jadi Baal ini? Ya apa yang kau bilang barusan? Nggak ada dalil. Iya, ini Kakak apa ngomong maksudnya? itu. Oke, satu raja-raja ini apa? Ini satu raja-raja apa? Siapa yang menyebabkan? Siapa yang membuat Bani Israel tercampak ke sana sini dan tidak masuk ke tanah Palestina dengan tenang sampai sekarang? Siapa itu? Tuhan mana itu? Tuhan kami, Orang itu Tuhannya disebut, Zeus, Kak. atau Baal, Kak, atau Yesus, Kak. atau Yahweh? Yahweh. Siapa? Kak Ripa. Nampak kali kan? Kau bilang kau bukan orang Batak. Mana ada orang Batak yang nggak panggil KE? Ngaku nggak malu kau? Nampak kali KE. Kenapa kau malu gitu ya? Aku ini orang Sumatera, Eka. Nggak pernah kami bilang kalau berkata kau itu adalah kasar ya. Orang Sumatera nggak pernah bilang kalau bicara pakai kau itu kasar. Kakak jadi nyerang Nggak, kan? Bukan bilang pribadi. Kau yang bilang kata kakak itu kasar. Bagus. Mana dalilnya Allah membatalkan janjinya Waalaikumsalam. kepada Bani Waalaikumsalam, Israel? silakan. Mana coba? Ini kau nggak bisa baca kan? Nggak Kau ada, nggak bisa baca tidak ini. ada disebut tanah perjanjian di situ. Satu raja, oke, tentang kerajaan Israel. Oke, ini lebih parah lagi nih. Tentang Apa? tidak akan terputus tahta dari kerajaan Israel. Kenapa Kerajaan kemudian raja Israel. Mesiasnya adalah orang Israel? Kutanya. Kerajaan Israel nggak ada membatalkan tanah perjanjian, nggak ada Kak. Di mana kerajaan Israel harusnya bertahta? Di tanah mana? Di tanah Edom, di tanah Moab, di tanah Indonesia. Dibawa Musa kemana? Dibawa Palestina kan? Palestina kan? Ini Palestina. Sejak kapan kata Palestina itu coba? Dia sendiri yang menjawab Kata bahwa mereka akan menjadi raja di kerajaan di tanah Palestina. Sekarang kau bilang nggak ada ayatnya. Sementara jelas dia katakan aku akan penuhi janji kalau ikut ikut sekarang. Itu aja Tanah Batak rupanya. sama Hadrian. Kakak kan Jangan jago bilang. sejarah, masa nggak tahu? Coba Sejak kapan? Coba Kak Eka dikasih kesempatan dulu sedikit aja. Dia mau bertanya apa? Coba Kak Eka. Kenapa? Udah, dia nanya tentang surat Al-Quran tadi kan, saya sudah jelasin kan. Dia bertanya tentang apakah Nabi Musa mengizinkan. Saya sudah jawab tadi. Nah, saya balik tanya sama dia. Saya balik tanya sama dia, apakah Coba Kak Eka sama Uni Rifa satu-satu ngomongnya biar nggak bisa. Dari tadi saya ngomong, dia motong terus Bang. Ini room saya yang bicara, dia ngomong-ngomong terus. Pas saya menjawab, abang lihat sendiri kan, dia membantah Ya, terus. Saya mau jelasin dari tadi dia ngomong sama kayak anak cowok tadi. Saya ngomong dia jawab, saya ngomong dia jawab. Saya suruh diam dia nggak mau. Coba Eka. Alah, udahlah. Bagi saya itu sekarang itu nggak usah sosok manis depan saya. Yang lembut-lembut itu, bahkan tai itu lembut tapi bau ya. Nggak usah, ini room saya ya. Kamu kalau tanya saya jawab. Nah, saya bertanya sama kamu jawab pertanyaan saya. Apakah dengan membunuhi orang itu sudah benar di mata Tuhan kamu, Yesus kamu yang memberkati mereka? Bahkan mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Tuhanmu Yesus memberkati mereka. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jangan kau lari kemana-mana. Membunuh itu salah Kak. Di mana? Oke. Tapi tetap diberkati sama Yesus kau. Berarti mereka orang Israel sekarang itu masih diberkati sama Yesusmu itu. Tapi itu tidak, saya Saya tanya, gini loh, saya mau tahu sudut pandang kalian. Kok sulit kali sini jawab? Ke dalam tanah perjanjian. Jadi kalau dibilang itu mereka Oh, penjaga, iya saya dong. nggak ngerti itu Kak. Mereka itu sudah terbuang karena mereka ingkar. Nah, deh. Oke, saya jawab diam dulu, saya jawab. Di awal mereka diberikan, nih aku pelan-pelan sama kau ya Eka ya, walaupun kau nggak ngaku orang Batak ya. Dengar kau ya. Kak, jangan asumsi ya Kak. Ya kalau kau memang bukan orang Batak, kau bilang lah. Nggak bersumpah juga nggak berani. Udah aku bilang. Dari Ya udah kalau gitu udah oke. Oke. Dengar ya Eka yang bukan orang Batak ya. Bahwasanya pertama Bani Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Jangan kau potong dulu. Ya, aku baik-baik lembut-lembut nih, Terserah, ya. Kak. Ya. Nah kan, kau nggak ada adat. Aku ngomong, kau ngomong. Coba mute dulu biar aku nggak terganggu ketika menjelaskan. Ketika di zaman Nabi Musa, mereka itu terzolimi di bawah hukum Fir'aun. Allah menyelamatkan mereka dengan membelah laut dan membawa mereka ke Baitul Maqdis. Allah memberikan perintah kepada mereka. Diangkat gunung Sinai, dibuat perjanjian. Perjanjian dalam Al-Quran apa? Mereka harus baik kepada orang tua, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, mereka harus sholat, zakat. Lalu ternyata ketika mereka dibawa ke Baitul Maqdis, Nabi Musa yang membawa, mereka diberikan manna dan sawah. Mereka melakukan keingkaran. Dengar baik-baik ya, Tuhan kami ini bukan Tuhan yang mentang-mentang Bani Israel tapi ingkar tetap disayang Tuhan, enggak. Karena Tuhan kami ini Tuhan yang adil. Kalau orang Arab sekalipun keturunan Nabi Muhammad, kalau ingkar kepada Allah tetap masuk neraka. Nggak ada cerita mentang-mentang dia keturunan
karena Nabi Muhammad walaupun dia kurang ajar tetap masuk surga, tidak ada begitu. Karena kata Allah yang membedakan kami adalah iman dan takwa kami. Maka dulu ketika mereka diperintahkan masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka diizinkan masuk, iya. Tapi kemudian mereka ingkar, makanya mereka terzolimi sampai ke seluruh Eropa mereka pergi, mereka tertolak. Ya, itu fakta. Ya, nah setelah mereka tertolak, kemudian mereka muncul lagi kaum Zionis yang dari si Theodor Herzl ini. Kau tahu siapa Theodor Herzl? Theodor Herzl tidak mengerti bersunat, tidak mengerti bahasa Yahudi. Theodor Herzl juga punya pohon Natal di rumahnya. Padahal Yahudi kebanyakan jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima dia sebagai Mesias pun tidak mau. Mereka terlaknat karena menolak para nabi, bahkan membunuh para nabi. Bahkan bukan cuma Tuhan kami yang bilang, Tuhan kau yang Yesus itu pun bilang mereka adalah ular beludak keturunannya pembunuh para nabi. Orang seperti ini bahkan kata Yesus tidak akan bisa luput dari neraka. Maka mereka ini adalah orang yang sudah dilaknat oleh Allah karena keingkarannya. Apa keingkarannya? Ingkar kepada nabi yang diturunkan kepada mereka. Maka wajar mereka itu sudah tidak berhak lagi atas apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena dalam kitab Raja-Raja dituliskan kerajaan mereka tidak akan putus, kerajaan Israel tidak akan pernah putus. Bagaimana mungkin mereka mau menjadi raja tapi tanahnya nggak ada? Yang benar aja kau. Sedangkan kerajaannya saja tidak akan terputus kalau mereka ikut hukum Torah. Tapi ternyata mereka tidak patuh hukum Torah. Di mana dalilnya? Baca Yesaya pasal 5 ayat 7. Mereka itu adalah orang yang dicintai Tuhan tapi lalim dan juga berbuat onar. Nah, nggak tahulah Tuhan kau ya. Aku nggak ngerti Tuhanmu. Mungkin Tuhanmu walaupun mereka ditolak, walaupun Yahudi menolak Yesus, tetap aja dibelain Yesus. Kenapa? Karena mungkin nenek moyangnya orang Yahudi, mungkin karena dia suku Yahudi mungkin ya. Mungkin gitu kali ya, nggak tahu aku. Selesai sedikit dulu. Jadi kalau kau bicara tentang orang yang sekarang ini, mereka adalah Zionis yang mana mereka ingin mendirikan daerah daerah Yahudi yang tidak bisa lagi dipastikan apakah betul mereka itu keturunan dari Bani Israel atau sudah bercampur entah anak siapa gitu. Tidak ada yang bisa membuktikan. Kalau kau bisa membuktikan ya silahkan kau tunjukkan data-datanya. Minimal tes DNA mereka apakah betul mereka keturunan Bani Yehuda, Bani Israel. Kau banyak, kau tahu banyak sekali kaum suku Israel yang sudah dimusnahkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama karena keingkaran mereka. Kau nggak pernah baca itu. Nah, ketika saya menyatakan bahwa di awal mereka dikasih sama, kau pikir dulu orang-orang apa yang sebelum dibunuh Tuhan itu mereka tidak dicintai Allah? Mereka diutus dulu nabi kepada mereka, mereka ingkar baru dimusnahkan. Nah, kamu bukan umat yang ketika nenek moyangnya kurang ajar, lalu pastikan cucunya kurang ajar. Tidak. Nggak ada kayak gitu. Tuhan itu melihat personal kita, bukan dari suku mana kita. Nah, sekarang aku tanya balik. Sekarang aku tanya, nggak ada. Jangan apa yang mau kau jawab. Aku mau bertanya dulu. Baru pertanyaan itu kau jawab. Dari tadi ngomong masa aku nggak bisa. Apa pertanyaanku? Di sini kau yang bertanya. Kecuali kau mau hatuha sama aku. Kalau hatuha aku naikkan moderator dengan timer nih. Kau yang di sini bertanya loh. Sekarang pertanyaanku balik sama kamu. Santai aja lah, apakah aku nih orangnya tegas kayak gini, nggak perlu sok-sok lembut. Iya dong. Santai juga lah. Masa kejam kali, Kak. Di mana kejam? Jangan merasa tertindas. Nggak usah paling victim di depanku. Nggak perlu depanku tuh nggak usah paling victim. Aku udah tahu siapa kau ya. Yeremia 29 ayat 11. 14. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku akan telah membuang kamu. Terus? Ya apa? Kalau ini kan kitabmu. Artinya itu kan Allah yang mengumpulkan mereka dari tempat ini kitabmu. mereka bercerai-berai. Artinya Kak, terus Allah itu nggak pernah membatalkan tanah perjanjian itu sama bangsa Israel. Ya udah gini. Berarti Tuhanmu yang membiarkan dia sekarang membunuh banyak orang untuk mendapatkan tanah itu? Oh ya nggak gitu, saya nggak ngomong gitu. Tapi katanya Tuhan yang mau menyatukan mereka di Yerusalem sekarang. Nah, mereka kan harus membunuh banyak orang nih untuk dapat tanah itu. Berarti itu Tuhanmu yang suruh. Tapi kakak sampai tuh kan nggak mau jawab kan? Kakak setuju nggak kalau tanah perjanjian itu nggak gimana sih ini nggak mau jawab? Saya udah benarkan nih, iya oke, saya terima nih. Oh iya ya, Yeremia, berarti Tuhanmu yang bekerja nih menyatukan mereka. Pertanyaan saya, berarti Tuhanmu yang mengizinkan mereka membunuh banyak orang dan anak kecil itu untuk mendapatkan tanah itu? Jawab. Pertanyaan lain lagi Kak. Berarti tuh kan? Sampai di sini kan? Sorry, ini Yeremia ini bukan kitab saya loh. Yeremia ini kitab kamu yang berhak menjelaskannya, bukan saya. Iya, saya mau ngomong sampai di sini kakak setuju tanah perjanjian itu tidak pernah dibatalkan loh? Loh, saya mengatakan yang namanya dibatalkan, coba kamu pahami bahasa saya. Dibatalkan dengan perjanjian bersyarat itu berbeda. Contoh analoginya,
anakku, kalau besok kamu bangun pagi, ya anakku, ibu kasih kamu motor gede 1. Tapi kalau kamu nggak bangun pagi dengan teratur, maka ibu nggak kasih. Itu bukan pembatalan, tapi persyaratan. Nah, anak saya nggak bangun pagi, maka nggak jadi, karena perjanjiannya kalau dia ikuti perintah saya akan kasih. Itu bukan batal. Batal itu contohnya, udah dia bangun pagi, ibu batalkan, padahal dia udah kerjain tuh apa yang saya minta. Itu. Nah, jadi dan itu saya sudah tunjukkan dalilnya. 1 Raja-Raja, kitab Mazmur 37:29 terkorelasi dengan Al-Quran, karena kamu tadi tanya Al-Quran ayat 14. Iya, ya udah, oke, saya terima nih, karena kan kitab kamu nih. Saya kan tidak percaya semua kitab kamu. Pertanyaan saya sekarang, berarti Tuhan ingin menyatukan mereka di Yerusalem? Kita mau ngomong yang lain lagi kalau gitu ya kan? Tuh kan? Iya kan? Saya tanya nih, Yeremia 29 ini kapan tergenapinya? Pendapat Saya saya tanya, tentang yang happening sekarang ya kan? bukan, saya mau tanya gini, pertanyaan saya gini, Yeremia 29:14 ini kapan tergenapinya? Jawab. Tahun 48. Tahun 48. Nah, kamu tahu peristiwa Nakbah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu Nakbah. Saya bacakan kepada kamu peristiwa Nakbah ya. Nih. Tapi Berarti kita Tuhan yang memang udah sepakat satu ya kan? Kita Kenapa? udah sepakat Nggak satu apa-apa. kan? Gini, itu kan sorry, saya nggak bisa sepakat dengan isi kitab kamu. Sorry. Karena kamu tidak memahami apa yang saya maksud. Jangan ajak saya sepakat dengan kegagalpahaman kamu loh. Sorry ya. Saya tidak pernah menyepakati Tuhan tidak batalkan, karena Tuhan memberikan syarat. Jangan paksa saya dong seperti yang kamu pikirkan, karena kamu sendiri nggak paham. Yang membatalkan maksudnya apa, janji bersyarat apa. Saya ini konteksnya kan kita baca Alkitab dari tadi. Nih, saya tunjukin sama kamu nih. Oke, ini kita lihat. Menurut Oke, tahun berapa tadi? Tahun berapa? Nih, tahun 48. Nah, kita baca. Menurut Alkitab Tunggu dulu. tidak ada pembatalan tanah perjanjian. Sepakat kita itu kan? Sorry, saya nggak bisa sepakat karena dalilnya adalah ini dalilnya ya. Saya udah tunjukin dalil dan kamu tidak mengerti dalil ternyata nih. Saya tunjukin dalilnya ini. Itu nggak berlaku untuk satu ini. bangsa kan? Loh, Itu personal lakukannya ada kalau ada satu bangsa? orang, Baca kalau ini, ada tunggu. orang yang Baca ini. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya. Pertanyaan saya, apakah orang Israel mampu menjalankan? Kakak itu seluruh bangsa itu tidak menjalankan Taurat. Maksud kakak gitu? Oke, saya jawab ya. Nih, menurut kamu apakah semua manusia mampu menjalankan hukum Torah? Ya nggak ada orang yang bisa menjalankan hukum Nah, Taurat. kamu sudah jawab sendiri, tidak ada yang mampu jalankan hukum Torah. Berarti sesuai dengan dalil di Raja-Raja, mereka tidak layak. Justru doktrin kamu yang membuat mereka tidak pantas mendapatkan daerah itu. Nggak bisa melintir saya kak, nggak bisa saya Kok melintir? Kamu yang bilang lain. Loh, kalah kamu yang bilang barusan tidak ada yang mampu menjalankan hukum Torah. Karena doktrin Kristen yang bilang begitu. Doktrin Kristen yang bilang orang Yahudi tidak mampu menjalankan hukum Torah sampai Tuhanmu yang turun. Bukan berlaku untuk keseluruhan bangsa terus tanah perjanjian sendiri yang jawab. dan kakak jangan personal kakak. Oke, saya tanya balik. Apakah ada orang Yahudi? Oke, personal ya. Saya tanya sama kamu. Ada nggak satu orang Yahudi yang mampu menjalankan hukum Torah? Jawab. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah kalau gitu. Berarti kamu sudah menunjukkan bahwa 1 Raja-Raja pasal kedua sampai 3 sampai 4 ini betul mereka tidak layak lagi karena tidak mampu. Aku tanya kakak, secara keseluruhan orang itu menjalankan hukum Taurat nggak? Loh, kamu sendiri yang bilang tidak ada yang mampu menjalankan hukum Torah. Tuh kamu tanya sama saya keseluruhan. Kamu sendiri yang mengatakan menjalankan nggak? ya, mampu nggak mereka menjalankan hukum Torah? Sekarang saya tanya, mereka menjalankan hukum Taurat? Mereka menjalankan hukum Taurat? Mampu nggak mereka? Apa nggak gagal? Secara itu lain soal kan? Kalau mereka tidak gagal menjalankan hukum Torah, kenapa Yesus menebus kutuk hukum Torah ke dunia dan mati dan menggenapi hukum Torah? Itu doktrinnya Kristen mengatakan dia tidak mampu. Plan B. Kabur dia. Dari Dari doktrin kita yang Tapi ini dulu. Nggak ada dalil di Alkitab kak yang membatalkan tanah perjanjian. Nabi yang ngantar kan. Ya iya, oke. Pertanyaan saya, ayat itu jangan lupakan ayat 1 Raja-Raja yang saya bawa tadi. Gimana sih? Mereka menjalankan hukum Taurat nggak sebagai bisa bangsa? Jalankan. Tanya, bisa nggak mereka semua menjalankan hukum Torah? Hukum Taurat dijalankan di Israel. Ya mampu nggak mereka sempurna menjalankan hukum Torah seperti yang Tuhan inginkan? Bahwa setiap manusia harus sempurna. Gitu. Personal.
Loh, kan emang kamu bilangnya personal. Itu gini, Kakak kamu ini harus minta apply, sempurna seperti apply Tuhan kan? personal, kakak Kok buat apply jadi nasional, nggak bisa. Gini, mau personal kek, mau 2 sonal kek, 3 sonal kek, nggak 5 bisa, sonal Kakak. kek, komunal kek. Mengeneralisasi nggak boleh. Saya tanya sama kamu, ada tidak satu orang Yahudi yang mampu menjalankan hukum Torah? Apa? Ada nggak? Apa? Ada nggak satu orang Yahudi yang mampu menjalankan hukum Torah? Yesus. Yesus. Berarti Yesus yang berhak dependen ya, dependen ya. Yahudi, bentar. Tunjukkan sama saya nasab secara bapak dia adalah keturunan Yehuda. Kamu tahu tidak tradisi orang Yahudi? Kalau dia itu, kamu tahu suku Dina tidak disebut dengan suku Bani Israel karena dia adalah dari keturunan perempuan. Kenapa Yesus menjadi Yahudi kemudian sementara dia nggak punya bapak? Kita mau ngomong itu, Kak. Iya lah, silsilah Yesus, kita bahas silsilah Yesus. Apakah betul dia orang Yahudi? Mau bahas itu? Betul. Oke, tunjukkan silsilahnya kalau dia betul Jadi orang yang Yahudi. tadi tanah perjanjian tadi Nah. kita tinggalkan. Belum, kita kan ke sana. Kamu bilang kan cuman, jadi gini ya, kamu bilang cuman Yesus satu-satunya yang bisa menjalankan hukum Torah. Sementara Yesus sendiri ditolak sama orang Yahudi dan kamu membela sekarang mereka bahwa itu adalah Tuhan yang kasih mereka. Sementara nggak mereka gitu, nggak gitu. menolak Yesus Nggak jangan gitu. sebagai Mesias. Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak bisa, Kak. Kayak gitu ya? tarik nggak bisa. Kok nggak bisa tarik-tarik? Ini terkorelasi loh. Pertama kamu sendiri nggak doktrin ada Kristen relasinya mengatakan itu. itulah kenapa Yesus datang menggenapi hukum Torah. Menurut doktrin kamu, hukum Torah itu adalah kutukan bagi mereka karena mereka tidak menjalankan keseluruhan hukum Torah, maka mereka terkutuk. Maka Yesus menebus kutuk hukum Torah dalam Galatia pasal 3:13. Artinya mereka itu tidak bisa menjalankan semua hukum. Makanya berlakulah di raja-raja ini. Tuhan memberikan persyaratan kepada mereka kalau mereka akan diberikan janji Tuhan. Masalahnya mereka tidak bisa memenuhi persyaratan Tuhan. Maka sekarang kamu bilang bahwa Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan itu, sementara mereka diberikan tanah Kanaan harus dengan melanggar hukum Torah, yaitu dengan membunuh banyak orang. Lalu kamu bilang Tuhan kamu berserta mereka, jangankan diterima sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja Tuhan kamu tertolak. Lalu kamu bilang dia masih diberkati Tuhan atau Yesus. What? Pikiran kakak itu tertolak sama Yeremia berapa tadi? 29 atau Iya, 14? Yeremia 29:14 ini yang memberikannya Yesus atau Bapa? Saya tanya sama kamu sekarang. Ayo kita Firman konfirmasi Allah, Yeremia ini. firman Oke, Allah. firman Allah. Oke, itu firman, bukan firman Yesus berarti. Firman Allah. Iya. Perjanjian lama itu, Ketika- Kak. Iya, oke. Allah. Taruhlah saya setuju kitab kamu itu Yeremia ya, bahwa mereka akan dikumpulkan Tuhan di Palestina ya. Taruh setuju nih. Oke. Nah, pertanyaan saya, yang mengumpulkan itu siapa? Yesus atau bapaknya Yesus? Karena saya mau tahu nih nanti nih. Allah yang memberi- Tritunggal. Oke, Allah Tritunggal, berarti mereka bertiga ya, Yesus, Roh Kudus dan juga Bapa. Ketika mereka disatukan ke tanah Kanaan sekarang, mereka harus membunuh banyak orang, banyak data yang menunjukkan bahwa banyak orang yang dibunuh oleh Israel dengan berperang karena kalian mengajarkan ajaran kasih, tidak boleh mengasihi tidak boleh melawan musuh. Mereka harus melawan musuh mereka. Sekarang pertanyaan saya, apa yang mereka lakukan itu diberkati sama Yesus? Kata apa namanya? Ten Commandment, Kak. Kakak pernah baca lah pasti ya, Kak. Ten Commandment 10 itu salah ya, satunya 10. adalah jangan membunuh. Ya, jangan sekarang saya membunuh. tanya. Kalau membunuh apa berdosa? Ya, Jadi kalau mereka orang sekarang kan berperang itu, Oke. kalau orang berperang itu membunuh, ya berdosa. Hamas Ya sudah. membunuh Mereka masih diberkati. orang itu ya berdosa juga. Loh, kan Tuhanmu di dalam Yeremia yang mengumpulkan mereka, kan mereka harus membunuh untuk dapat tanah itu. Mengumpulkan itu bukan berarti membunuh. Kalau membunuh, ya Lah, tetap berdosa. kalau mereka tidak membunuh orang Palestina, emang mereka bisa terkumpul di situ? Ya bisa lah. Caranya? Dengan apa? Kakak mempertanyakan, melogikan Allah. Melogikakan Allah. Kok belum? Loh, kan kamu yang bilang bahwa Tuhanmu sendiri yang mengumpulkan mereka. Berarti yang terjadi sekarang ini adalah kerjaan Tuhan kamu. Yang Apa? menjadi asbab matinya banyak orang sekarang terjadi perang itu Tuhan kamu, karena Tuhan kamu yang akan kumpulkan mereka di situ. Nah, katanya Yeremia, ayo baca lagi ayatnya. Ayat apa tadi Yeremia? Bentar dulu, Loh, saya enggak. saya ngomong. Gimana nih? Bentar dulu. Nah, Gimana nih? orang Enggak, kalau dia berperang, membunuh, itu bukan, itu adalah pilihan dia, Kak. Ketika dia membunuh, dia berdosa. Sekarang saya tanya sama kamu. Yang mengumpulkan orang Israel di tanah Kanaan sekarang ini Tuhan kamu Iya. atau Tuhan orang lain? Tuhan kamu. Tritunggal Maha Kudus. Tahu nggak Tuhan kamu itu ketika dia mau menubuatkan mengumpulkan orang-orang Israel akan ada terjadi peperangan? Tahu nggak Tuhan kamu itu? Tahu. Dan dia biarkan itu. Dia biarkan itu. Nggak dibiarkan, itu pilihan orang, Kak. Kan dia yang mengumpulkan itu. Kan dia yang kasih tanah itu kan? Ya kasih Iya, tanah, kasih itu. kasih tanah bukan berarti orang-orang itu terus jadi robot, Kak. Jadi orang Ya, itu mereka nggak bisa ambil manusia tanah itu kalau tidak mengusir orang yang sudah ada di situ. Berarti mereka harus membunuh banyak orang. Pertanyaan Ya, saya, zaman kapan ini ketika kakak mereka ngomongnya? membunuh, terjadi perang sekarang ini antara IDF dengan orang Hamas itu, apakah Tuhanmu bekerja di situ? Kalau waktu dia membunuh orang Sekarang. bekerja lah, Kak. Ya itu Nah, kan dia diberkati Tuhan nggak? membunuh
Konsisten nggak? Loh. Jangan membunuh. Kalau Nah. membunuh berdosa. Udah. Sementara mereka harus membunuh. Pertanyaan mereka itu nah, mereka diberkati Tuhan nggak? Mereka diberkati Tuhan nggak? Berdosa. Kalau membunuh Ya udah kalau berdosa. gitu sepakat. Kami juga begitu karena orang yang jahat itu yang tidak diberkati Tuhan. Lalu Kalau apalagi yang Hamas membunuh orang Israel juga berdosa juga. berdosa kalau Nah, membunuh ya udah. tanpa asbab, karena dalam Islam membunuh dengan asbab boleh. Contoh, penjajah datang ke Indonesia, dibenarkan kami memerangi penjajah POC Belanda walaupun nanti mereka akan mati, karena ketika mereka mati atau kami yang mati, maka kami mati dalam keadaan syahid. Kalau mereka mati itu adalah konsekuensi dari mereka karena mereka penjahatnya. Jadi dalam Islam itu dibenarkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Kalau orang Hamas sekarang merasa diperangi, mereka berhak untuk melawan karena mereka sudah ada di situ beberapa generasi. 400 tahun lamanya di bawah kekhalifahan umat Islam. Umar Ibnu Khattab masuk ke dalam Yerusalem, diberikan kunci oleh Sopronius, seorang pater gereja, bahkan dia membersihkan sinagog yang sudah dikotori oleh orang Romawi. 400 tahun hidup Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, Muslim ke masjid. Datang tentara salib menghancurkan untuk merebut makam suci Tuhan. Sekarang datang lagi Zionis dari gagasan si Theodor Herzl yang tidak bisa bahasa Yahudi, bahasa Judaism, dan juga ada pohon Natal di rumahnya, bahkan tidak mengenal apa itu hukum sunat. Tiba-tiba membentuk sebuah komunal politik yang disebut dengan Zionis, dan kamu bilang Tuhan mengumpulkan mereka di situ. Artinya itu pekerjaan Tuhan kamu. Saya yang bilang, Yeremia. Iya, kamu kan percaya kitab Yeremia kan? Iya, tapi Ya sudah, kalau begitu yang berarti kan itu dipenuhi sekarang sama itu. Yeremia itu dipenuhi sekarang. iya. Jadi Ya sekarang. udah kalau gitu. Berarti yang terjadi sekarang itu adalah kerjaan Tuhan kamu sudah. Oh Makasih. ya enggak lah, itu pilihan orang untuk berperang. Tuhan Loh, itu enggak pernah kok Tuhan Katanya kamu itu- Tuhan yang letakin Kak. mereka, mengumpulin mereka. Ya mereka harus membunuh orang lah untuk meletakkan, mengambil tanah mereka. Berarti Kakak melogikan kan Allah, nggak bisa Kak. Jadi Kok melogikan yang Allah? mengumpulkan. Dengar Kak, iyalah. Jadi kalau orang tuh nggak bunuh, berarti nggak bisa. Itu kakak melogikan Allah, melogikakan Allah, nggak bisa. Jadi Kak, kalau kakak bilang membunuh dalam perang itu ada apa tadi asbabul nuzulnya, ada itu terserah kakak. Itu kan apaan kakak, ya kan? Kepercayaan kakak. Tapi kalau di Alkitab Kak, kalau membunuh mau dia karena apa ya tetap berdosa. Jadi kalau orang Israel misalnya dia membunuh di situ orang-orang Palestina sekarang ini, ya ketika dia nembak itu dia berdosa. Oke, nah berarti dia diberkati Tuhan atau tidak Israel sekarang ini? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Kakak kalau misalnya kakak itu Saya tanya, kalau Islam jelas, bahkan dalam perang sendiri, apa perintah Nabi Muhammad SAW ketika kami menghadapi peperangan? Tidak boleh membunuh para rabi, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh memutilasi korban, ya, tidak boleh melakukan hal itu. Anak kecil tidak boleh dibunuh. Bahkan harus memperlakukan tawanan dengan cara baik. Harus, kalau seandainya orang-orang yang ada di PL itu melakukan apa yang melanggar aturan dari Nabi kami, telak mereka masuk neraka. Itu hukum dalam Islam. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan kamu mengumpulkan Bani Il yang ngaku-ngaku Bani Il ke dalam Yerusalem itu, mereka harus membunuh banyak orang. Nah, pertanyaan saya, Tuhan kamu tahu tidak kalau ketika mereka dikumpulkan di tanah itu mereka akan membunuh orang? Tuhan kamu tahu nggak? tahu lah pasti. Oke, dan Tuhan kamu Maha tahu. mengizinkan itu? Membolehkan itu kan itu? dari tadi udah saya bilang itu kehendak mereka sendiri. Orang itu kan ada Kehendak mereka itu, mereka itu datang ke Yerusalem itu katanya adalah atas nubuatan Tuhanmu. Kan Tuhan kamu Tapi yang apa yang menubuatkan. dikerjakannya kelak nanti di atas tanah itu adalah free will orang itu, kehendak orang itu. Nah, Orang pertanyaan itu saya, ketika IDF, tentara Zionis itu mempersenjatai dirinya lalu menembaki orang-orang, itu mereka diberkati Tuhan atau tidak? Udah, habis itu selesai diskusi kita. Saya cuma tanya itu. Tentara IDF yang membunuh berdosa. anak-anak kecil. ketika Oke. nembak, Udah, clear. ketika nembak mereka berdosa. Ya sudah selesai. Ribuan Itu nyawa. tidak membatalkan bahwa mereka diberikan tanah perjanjian. Itu poin saya dari tadi. Ini dalilnya. Kamu bertentangan dengan 1 Raja-Raja pasal kedua nomor 3-4. Kalau mereka melanggar hukum Torah, maka mereka tidak Itu akan kakak dipenuhi janjinya oleh mengeneralisasi. Tuhan. Kesalahan Itu orang generalitas. pribadi, kesalahan orang Loh, pribadi nggak kita bisa juga- dikatakan sebagai kesalahan satu Kita bangsa. juga Yang tidak jelas bisa- Taurat itu dijalankan dia apa? Diamalkan. Kita tidak tahu juga apakah komunal Zionis itu semuanya betul-betul keturunan Israel.
Israel. Jadi saya tidak bicara tentang satu orang, dua orang, tiga orang. Saya bicara tentang teologi kamu, bagaimana pemahamannya. Saya ingatkan ya, dalam pemahaman kamu dari tadi kamu bawa bahwa memang Bani Israel itu diberikan tanah Kanaan atau Baitul Maqdis. Islam akui itu, orang Yahudi akui itu. Kemudian mereka ingkar kepada Allah sampai mereka bercerai-berai, mereka dihukum oleh Allah. Nah, kamu bertanya kemudian, apakah mereka itu tidak diberikan tanah? Kan saya sudah bilang, Tuhan akan penuhi janji kalau mereka penuhi janji. Sementara mereka kamu akui tidak sempurna menjalankan hukum Torah, bahkan itu menjadi doktrin dalam iman kamu. Itu makanya Yesus turun. Bahkan mereka ketika Yesus turun, mereka tolak Yesus. Dari tadi kakak ngomong sama saya, kakak nggak mampu mengasih saya dalil kalau tanah perjanjian itu dibatalkan karena mereka personal nggak bisa menjalankan. Saya tanya sama kamu, tahu tidak? Kan saya sudah jawab. Bahkan 400 tahun orang Yahudi, Islam dan juga Kristen hidup berdampingan. Di mana? Di Yerusalem, di bawah pemimpinan siapa? Kekhalifahan. Itu ya, mereka yang baik itu, mereka yang tenang itu tidak diganggu gugat kan sama Tuhan. Kamu lihat 400 tahun mereka tenang. Orang Yahudi pergi ke sinagog, orang Kristen pergi ke ke gereja, kemudian orang Islam pergi ke masjid. 400 tahun loh lamanya mereka duduk berdampingan sampai datang tentara salib. Kemudian di sini karena Tuhan mengatakan di sini, ini ada dalil eksplisit di sini bahwa orang-orang benar akan mewarisi negeri. Jadi kalau ada di antara orang Israel itu yang benar-benar benar, maka mereka akan tetap tinggal di situ. Buktinya 400 tahun loh mereka itu hidup berdampingan karena mereka tidak membunuh satu sama lain. Tapi yang saya tanyakan ini adalah IDF yang menembaki anak-anak kecil, yang membunuhi orang-orang tua yang ada di PL. Itu yang saya maksud. Kalau memang itu perwakilan Tuhan Anda untuk merebut tanah Kanaan, karena di Yeremia dikatakan Tuhan yang menyerahkan tanah itu untuk mereka akan dikumpulkan, apakah yang dilakukan oleh tentara IDF itu adalah sesuatu yang diberkati Tuhan? Kak, dari tadi saya udah ngomong. Apa perbuatan mereka untuk berperang, membunuh itu adalah pilihan orang-orang itu sendiri. Jadi ketika dia membunuh, kamu ngerti nggak poin saya? Dia berdosa. Kamu ngerti nggak poin saya? Poin saya ngerti nggak? Tadi kamu yang membawa secara komunal bahwa mereka Bani Israel diberikan tanah Baitul Maqdis, oke? Ya. Sekarang kita bicara bahwa mereka ini secara personal harus patuh kepada Tuhan. Sepakat? Sepakat. Mereka secara personal. Nah, apakah mereka secara personal ada yang mampu menjalankan hukum Torah? Apakah hukum Taurat dijalankan di dalam bangsa Israel? Dijalankan nggak? Oke. Apakah bukankah Tuhan kamu yang menghendaki mereka sempurna seperti Tuhan? Bahkan terkutuk mereka kalau tidak menjalankan satu hukum Torah, dan itu jadi doktrin dalam kekristenan. Kakak ngomong personal, saya ngomong dong, bangsa. dong. Saya ngomong bangsa. Saya personal dong. Kenapa? Karena kamu tadi yang tidak mau secara bangsa. Kalau secara bangsa kita kan nggak bisa lihat nih, satu orang baik semuanya akan baik, satu orang jahat apa semua jahat. Saya bicara tentang personal. Kalau Karena di satu sini orang personal misalnya gagal dia, misalnya dia mencuri lah. Terus apa? udah gini deh. Nih kita kita udah debat kusir. Saya cuma gini aja deh. Menurut kamu sekarang ini yang terjadi ini penggenapan nubuatan Tuhan dalam Yeremia tadi atau bukan? Itu aja, simpel itu aja. Clear. Terjadi sekarang ini, yang perang Iya. ini. Iya. Perang itu pilihan mereka. Itu adalah Bukan Tuhanmu yang menubuatkan. Bukan Tuhan yang menubuatkan. Tuhan itu nggak perang itu buah Oke. dosa, Kak. Perang itu, Kak. Oke, baik. Saya tunjukin satu data lagi terakhir ya. Ini saya nggak mau ya. Nih. Perang itu adalah upah dosa. Kamu tahu Tuhanmu pernah berperang dalam perjanjian lama? Ya karena ada di dunia ini kan. Bukan. Tuhanmu nggak ada di dunia, di PL. Tuhanmu menjadi Iya, Yesus. betul. Nih, kamu bilang perang itu adalah upah dosa. Kamu lihat ini Tuhan kamu mengajarkan berperang ini. 1 Samuel pasal 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Pertanyaan saya, ini 1 Samuel 15:3 ini yang nyuruh siapa ini? Coba saya tanya sama kakak lagi ya. Ini jawaban saya pertanyaannya. Sewaktu Allah mendatangkan air bah di atas muka bumi ini, Oh iya, terus? terus Ya memang kalau memang semua orang-orang sudah durhaka kepada Allah, bahkan mereka tidak mengenal Allah, wajar Allah hancurkan. Pertanyaan berarti saya, itu penghukuman Allah kan? termasuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Waktu di air bah itu anak-anak keledai mati juga nggak, Kak? Ya saya tanya, mana anak-anak di dalam Al-Quran tertulis? Loh, saya nggak nanya Quran, Kakak. Kita kan ngomong Alkitab. Saya tidak mau membahas yang tidak tertulis. Saya mau tanya sama kamu. Saya tanya Ini- sama Kakak. Oke, berarti kamu mau mengambil remis dari jawaban saya bahwa ini benar Tuhan kamu yang punya kerja. Karena gini, standing point saya adalah ketika kamu mengatakan, Allah, Kak. Itu penghukuman oke, Allah kepada tadi kamu bilang apa? orang Perang itu adalah konsekuensi dari dosa. Mereka ini berperang atau main peta umpet? Itu penghukuman Allah terhadap bangsa Amalek. Iya. Oke. Yang menjadi penghukumnya siapa?
orang Israel. Oke, berarti sudah pernah memang Tuhanmu mengizinkan orang Israel untuk menumpas satu kaum. Sekarang pertanyaan saya, yang Sekarang saya dilakukan tanya oleh sama orang kakak IDS lagi. sekarang, Bentar dulu, kenapa sih kamu ketika saya kamu tanya bertanya sama sama kakak, saya sewaktu- menjawab waktu pertanyaan kamu penghukuman sesuai dengan Allah iman saya. terhadap Kenapa manusia, dari air bah tadi, itu, gini loh, Allah memakai apa untuk menghukum manusia? air Air bah itu. air tidak menjadi asbab orang lain untuk berbuat dosa? Iya, tidak terus diizinkan. air. Iya, bukan orang lain yang disuruh untuk membunuh orang lain, karena membunuh itu berdosa. Apa bedanya, Kak? Sewaktu beda orang dong. Amalek dia Ini kalau memakai ini kan- orang Israel untuk Yaudahlah. menghukum. Oke, Oke. oke. Pertanyaan saya, orang Israel yang membunuh itu dapat pahala atau dapat dosa? Setiap orang yang membunuh itu Kenapa sih nggak dijawab sesuai dengan pertanyaan saya? Oke, itu Tuhan yang suruh, berdosa nggak mereka tuh? Berarti Tuhan suruh mereka berbuat dosa? Mereka itu berdosa kalau membunuh. Allah itu kan Iya. konsisten Di kan? sini kan Tuhan. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek. Mereka membunuh Iya. dong. Nah, mereka berdosa atau berpahala ini? Berdosa lah mereka. Berarti Tuhan yang Tapi menyuruh mereka berbuat juga dosa. berpahala karena menjadi Berdosa atau berpahala nih? Berdosa iya, berpahala iya. Ini gimana? Ini Allah ceritanya itu nih. kan di situ menjalankan apanya? Menjalankan Berdosa iya, hukumannya. berpahala iya gitu. 50-50 gitu. Kak, 50% dosa, Kak. 50% pahala gitu. Kak, Allah itu nggak boleh menghukum menurut kakak. Ya Allah boleh menghukum dong. Ya, Pertanyaan saya. Ya beda konteks gini loh. Kamu kan tadi Beda bilang konteks. bukan kamu yang bilang. Waalaikumsalam. Kamu yang bilang membunuh itu berdosa. Nah, di sini Tuhan kamu menyuruh membunuh. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kamu menyuruh membunuh, itu Tuhan kamu menyuruh orang berbuat dosa atau menyuruh orang berbuat berpahala gitu? Jawab itu. Mana ini jawabannya Itu kok? dia membunuh, itu dia berdosa. Tapi Tuhannya yang suruh. Yang menghukum kan? Iya, kan Tuhan menghukum orang Amalek dengan menghadirkan orang Israel untuk membunuh. Dan disuruh sama Tuhan tuh. Dan mereka melakukan dosa. Berarti Tuhan menyuruh orang Israel untuk berdosa gitu. Ya enggak lah kak. Kakak melogikakan Allah di situ. Kakak Saya melogikakan Allah. konsep ajaran dalam kitab kamu, bukan Tuhan. Ini Allah bukan di situ Tuhan. menghukum. Ketika Allah menghukum, itu haknya untuk menghukum. Ketika Ya, ini Allah dia menghukum berdosa dengan nggak? cara Kak, Allah loh, yang membunuh memangnya tuh, yang membunuh di sini emang Tuhanmu yang turun langsung di sini. Saya kan tanya yang membunuh ini kan orang Israel yang disuruh. Iya. Nah, orang Israel secara udah personal, terakhir ya, ini udah orang-orang ketiga yang kali menjadi ya. Tentara itu ya berdosa lah kak. Oh ya sudah, berarti Tuhanmu menyuruh mereka berbuat dosa karena di sini Tuhanmu yang suruh. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek gitu. Rupanya manusia itu bisa lepas dari dosa. Loh, dalam Islam para nabi, dalam perspektif kami umat Islam, orang Islam itu nabinya itu tidak berdosa sama seperti Henok dan Elia yang terangkat ke surga tanpa kematian. Itu bukti kalau mereka tidak berdosa. Oh, kalau itu ya terserah lah. Saya nggak campur-campur agama kakak. Campur-campur. Itu ya, kamu loh. Henok dan Elia itu tidak berdosa loh. Kalau memang ada dosanya mana coba? Kak, kalau di ke dia Alkitab tuh manusia itu nggak bisa lepas dari dosa kan? Henok berdosa. Manusia itu nggak bisa lepas dari dosa. Henok manusia bukan? Saya nggak tahu Henok siapa. Kan nggak tahu, jadi aku tunjukin nih. Tahu Henok kak, naik ke surga. Aduh. Henokh, Elia Nggak tahu dia. yang diangkat ke surga tanpa kematian. Henok. Berdosa. Elia nggak ada dosanya rupanya. Lah, kalau dia Kita berdosa nanya, kenapa dia nggak Kak. mati? Kita nanya kak. Kalau dia memang berdosa, kenapa dia nggak mati? Upah dosa adalah maut. Kenapa mereka berdua nggak mati? Ya dia diangkat ke surga. Ya nggak mati kan? Orang berdosa boleh naik ke surga? Orang berdosa boleh naik ke surga? Dia kan diampuni dosanya. Mana di situ dia pernah Nanti jelasin? Ayo tunjukin. Sekali-kali nanti saya naik lagi. Saya tanya, saya Ya. Besok kalau diskusi bawa data ya, Neng. Jadi saya nggak kayak tadi. Saya tuh emosi ketika kalian diskusi bertanya tentang agama saya jawab, kalian nggak bawa data untuk membantah. Makanya saya emosi Tadi tadi. saya bawa data lah kak. Mana data Anda? Anda cuma ikut-ikut. Ayo sebutkan. Yeremia 29 ayat Ya 14. itu udah saya selesai. sebutkan. Itu kan udah selesai tadi, Ya, udah jangan selesai. dulu lah, saya nggak bawa data kak. Bawa data itu kayak saya buka tunjukin. Jadi nggak pelintir-pelintir ayat. Jadi jelas kita baca tuh. Saya nggak Henok pernah itu melintir ayat kok kak. Loh, buktinya kamu bilang tadi Tuhan membatalkan. Padahal Tuhan bukan membatalkan, tapi Tuhan memberi syarat. Tuhan akan penuhi janji kalau Bani Israel juga penuhi Saya janji. kalau Lalu di saya dalam nggak doktrin setuju, Kristen, Saya kalau nggak setuju Bukan, narasi belum kakak selesai. nggak boleh lah kak. saya belum selesai Saya nggak menjawab. setuju. Ini kenapa debat ini terjadi debat kusir? Dikarenakan apa? Karena ketika kita bicara, dia nggak sabar dia potong. Ya, jadi saya tuh udah tanya tadi. Kamu bilang bahwa manusia itu semuanya berdosa. Coba saya minta bukti. 1500 tahun saya kasih waktu tunjukin dosa Henok kepada saya, dosanya Ismail juga kepada saya, dan dosa Elia. Dan kenapa Elia dan juga Henok bisa terangkat ke surga? Apakah doktrin yang mengatakan tidak ada orang berdosa dapat masuk surga itu sudah dibatalkan oleh keadaan Henok dan Elia naik ke surga tanpa kematian? Oke, besok-besok ya kak ya.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.